ya kan. Ini banget Pak Ustaz, gede banget ini ya. Cepat habis yang ketiga. Masih ingat gak yang pertama sama kedua kemarin? Pertama niat, yang kedua takbiratul ihram ya. Fardu salat ada 10 kemudian. Pertama niat, kedua takbiratul ihram. Ini yang ketiga baca Al-Fatihah bil basmalah dengan basmalah. Wa hadza tsalisul fard, inilah fardu yang ketiga bil basmalati, artinya baca Al-Fatihah dengan basmalah. Ai pengertiannya ma'aha, bersama basmalah. Fa innaha, sesungguhnya basmalah itu ayatun minha, adalah ayat, ada bagian daripada ayat Al-Fatihah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam addaha ayatan minha, karena Nabi ya menganggapnya bismillah itu adalah ayat daripada hanya Al-Fatihah. Maka disebut sabul masani, kan sabu. Ya, nama Al-Fatihah lainnya apa? Sabul masani, 7. Nah, 7 ayat yang terulang-ulang katanya. Ini pasti ini kita tambah detail nih. Luar biasa nih memang Gus. Tambah pengetahuan juga. Wat tasdidatu al-arba'u wat tasdidatu al-arba'a asyarata. Di dalam kata bismillahirrahmanirrahim salah. Di dalam Al-Fatihah berarti ya. Itu ada wat tasdidatu dalam bismillah wat tasdidatu al-arba'ata asyara. Bukan. Dalam Al-Fatihah wat tasdidatu al-arba'ata asyara ya. Dan tasdidat syiddah ya. Syiddah tasdid itu ada 14 kali ya. 14 tempat lah. Minha diantaranya salasun fil basmalati. Di dalam basmalah itu ada 3 syiddah di mana aja? Bismillah Allah, Ar-Rahman 2, Ar-Rahim. Itu. Jadi kalau ditanya ada berapa tasdid dalam surah Al-Fatihah? 14. Ada berapa tasdid dalam bismillah? 3. Di mana aja? Di lafaz Allah dan Rahman dan Ar-Rahim. Ya monggo. Baik. Falau khaffafa minha, tuh. Khaffafa, seandainya diringankan atau dihilangkan minha, dari 14 tasdid tadi, tasdidatan, 1 tasdid aja katanya, batalat qiraatuhu. Batal tuh bacaannya. Berarti luar biasa Al-Fatihah nih. Katakanlah kalau baca yang surat lain misalnya belum begitu benar, yang penting Al-Fatihah dah. Karena Al-Fatihah merupakan rukun dalam sholat ya. Tasdidnya diperhatikan, jangan sampai salah. Baik. Litil kal kalimah ya, artinya batalat qiraatuhu litil kal kalimah. Batal ya, rusak bacaannya kepada kalimat itu. Wa ikhrajud dhadi minaz za'i, ya. Dan mengeluarkan huruf dad ya. Bukan maksudnya minaz za'i. Artinya demikian juga makhrajkan huruf dad minaz za' gitu daripada huruf za. Artinya di dalam Al-Fatihah kagak ada huruf za, enggak ada. Berarti enggak, itu enggak ada. Yang adanya apa? Dot. Nah, dotnya mengeluarkan huruf dot dari makhrajnya biar benar-benar gitu. Jangan walazzalin, ya kan? Tapi waladhdallin. Itu. Ini ikhraj ini mengeluarkan huruf dot dari makhrajnya.
artinya menyebutkan dot dengan sempurna minaz-za daripada za. Falau abdala dha dan bizain, seandainya seseorang mengganti huruf dad dengan za, lam tasihhu qiraatuhu, maka bacaannya kagak sah litil kalimat kepada kalimat itu. Kan ini kasus ini juga fonetik ya. Katanya hatta tata'athar ala qiraatil Quran. Ini biasanya ahlun najd, sampai berpengaruh kepada bacaan Al-Quran. Waladdallin walazzalin. Nah, ya. Sama teh kola gola, mentang-mentang dari Yaman ngikutin orang semua kola gola, gul huwallahu ahad. Nah, boleh tuh. Ya, qab. Tapi kalau bicara sehari-hari boleh. Gul bagullak boleh. Kalau Mesir agak hamzah baullak itu namanya ibdal. Ya. Ada ilmu sorof ibdal atau ta'lil. Taib. Ulang ya. Falau abdala dha dan bizain, seandainya seseorang menggantikan huruf dot, ya artinya nyebut dotnya kagak pase, makhrajnya menjadi za, lam tasihhu qiraatuhu litilkal kalimah. Tidak sah bacaannya kepada kalimat itu. Kenapa? Litagyirihi an-nazam wal makna. Karena dia mengubah bentuk dan lafaznya. Walaysa fil Fatihati zaun. Dan di dalam surat Al-Fatihah kagak ada huruf za. Enggak percaya? Cek aja deh. Mana? Ya. Wa kadza sa'un wa jimun wa kha'un wa zayun wa shinun wa fa'un. Demikian juga di dalam surat Al-Fatihah kagak ada huruf sa, jim, kha, zai dan shin dan fa. Yajma'uha qauluka, seperti terhimpun ya huruf-huruf itu semua dalam perkataan ini ya, karena sa sama jim ya, kha saja kha za zafa wala'alla sirra fi adami hadhihi al-ahrufi as-sab'ata huna. Ya. Artinya sebagian ulama ini mencoba ini mengangkat apa hikmah rahasia kenapa di dalam Al-Fatihah ini kagak ada 7 huruf ini ya, kama qila, sebagaimana dikatakan an-nasaa yushiru ila subur. Kenapa di Al-Fatihah kagak ada huruf sa? Karena sa ini mananya jelek ini ya, karena huruf sa itu yushiru menunjukkan ila sabur, artinya kebinasaan. Wa huwa ihlakullahil kafir, yaitu fadlu Allah menghancurkan orang kafir. Wal jimu, jim yushiru ila jahannama, jim mengarah kepada menunjukkan kepada neraka jahanam. Wal kha'u ilal khabasati wal khasarati, kalau huruf kha menunjukkan kepada khabasah. Khabasah itu kerugian ya, bukannya khabasah keburukan ya, khasarah kerugian. Wahia al-halaku, yaitu kehancuran. Wazayu zai ila zakum, menunjukkan kepada pohon zakum. Apa indikator zakum itu? Zakum adalah pohon yang berwarna merah batang-batangnya dan dia banyak duri-durinya. Ini adalah makanan orang-orang neraka. Ahli neraka dia makannya ini zakum. Fi syajaratin min zakum. Ada kan dalam surat Al-Waqiah ya. Min syajaratin min zakum. Zakum adalah pohon yang batangnya merah dan berduri. Dia adalah makanan ahli neraka. Kalau ahli sorga makannya ya roti, lontong. Pokoknya kagak ada yang
Bakwaan. Kagak ada yang rusak. Udah. Wasinu, dan sin itu yushiru ila asyaukati, yang menunjukkan kepada duri. Wazza'u za ila zulmati, menunjukkan kepada kegelapan. Wal fa'u ilal fadhihati, fa menunjukkan kepada fadihah. Itu apa ya? Kehancuran ya. Suasana di hari kiamat nanti fadihah, menyeramkan. Wal afai, dan ular-ular. Wahiyal hayatul lati la yanfa'u miha tiryakun, yaitu ular-ular yang tidak berguna minha darinya apa? Penawarannya. Tiryak itu kan ludah, ya, air liurnya, penawarannya. Nanti kalau udah kesengat ular ini bahaya ya. Wala raqiyan a'adanallahu ta'ala min dzalika, dan tidak ada juga mantranya ya. A'adanallahu ta'ala, kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari itu semuanya. Tuh, jadi kalau udah kegigit ular itu susah cari tiryaknya tuh, penawarnya ya. Sama kalau sudah kena mantra. Kalau mantra apa sih? Mantra tuh di mana-mana, di sihir ya. Itu yang bisa belainnya Allah a'adzanallah. Minta. Banyak-banyak baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awudz. Fa huruful Fatihati ghairul mukarrarati 22 harfan. Huruf-huruf Fatihah tidak berulang-ulang. Yang tidak berulang-ulang itu ada 22 huruf. Bi'adadis sinin allati unzila fihal Qur'an ya. Ini 22 ini katanya sejumlah tahun-tahun diturunkannya Al-Qur'an. Ada mengatakan 22 tahun sekian bulan. Mengatakan 23 tahun karena 13 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya. Itu kan hebat banget tuh. Emang yang namanya menyiapkan diri itu ya, menjadi mumpuni itu lebih lama itu. Terus aja. Ya. Dia perdalam. Artinya ini gambaran tarbiyah. 13 tahun Nabi membina, cuman 10 tahun tapi hasilnya ya, sabar. Kalau saya Abdul Qadir Jilani dalam tarbiyah 30 tahun bersuhbah sama guru ngaji terus. Udah waktunya ya, mulutnya kayak peluru katanya, agak bisa di stop, isinya nasihat-nasihat semua. Taib. Wa huwa sirrun badi'un. Nah, ini adalah rahasia yang sangat indah ya. Wa amma hurufuha al-malfudhu biha mal basmalati wa tasdidati fa mi'atun wa khamsatun wa khamsuna ya bi qiraati Malikin bil alifi. Adapun huruf-huruf Al-Fatihah al-malfudh yang dilafazkan, yang diucapkan itu bersama basmalah dan syiddah-syiddahnya, tasdidnya itu semuanya kalau dihitung ada 155 ya huruf ya. Dan menurut biqiraati Malik, menurut bacaan Imam Malik bil alifi dengan alif. Walau biidghamim mimir rahim. Seandainya dengan diidghamkan mim pada ar-rahim fihi di dalamnya. Fal musaddidu harfani, maka yang tasdidnya itu ada 2 huruf. Awlahuma sakinun, yang huruf pertamanya dibaca sukun ya. Fa in jahala al-Fatihata, jika seseorang kagak paham Al-Fatihah kullaha semuanya, enggak bisa baca Al-Fatihah, gimana tuh salatnya? Fayu'ta eta fayati
bisab'a ayatin wujuban. Nah, ya. Dia harus menggantikan 7 ayat yang lain. Ini wajib. Bapak-bapak nggak bisa baca Al-Fatihah, ganti dengan 7 ayat yang lain dah, begitu. In ahassaha, itu ya. Ahassaha, jika dia merasakannya. Wa tajuzu al mutafarriqatu, boleh juga dipisah-pisah ma'hifzihi, bersama hafalannya, mutawaliyatan, yang terus menerus. Wa in lam tafid makna manzuman, ya, apa nih, jika dia kagak bisa ngambil faedah maknanya secara manzuman, secara menyeluruh, ya, secara bulat lah, seperti kasuma apa kasama, nadhara, seperti dia harus apa, maka nazara, dia harus mikirin kali ya, renungin. Rada lanjut ya, tiga ini. Wal huruful muqatta'atu awailus suwari, dan huruf-huruf muqatta'ah, ya, yang terpisah di awal-awal surat. Ada alif, lam, mim, nun, qaf, itu namanya istilahnya al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus, awailus suwari, di awal-awal surat. Jadi ini jamak taksir, asal suratun, suratan, suratin, suar, ya. Lakin fi hadza la budda ayyan wiya bihi al-qira'ata. Tetapi di sini katanya harus tuh, kalau pas membacanya harus disertai dengan niat, niat bacaan. Li'annahu, artinya bapak-bapak ketika baca alif lam mim atau alif lam ra atau nun, itu juga diniatin tuh pembacaan tuh, bukan hanya huruf-huruf terpisah doang. Li'annahu hina idzin la yansarifu, karena ketika itu tidak berubah lil Qur'ani, kepada Quran, bimujarradit talaffuzi, dengan sekedar melafalkannya. Fa in ajaza anil Qur'ani, bagaimana jika dia kagak mampu, ya, dari Al-Qur'an nih. Artinya bapak-bapak kan katanya apa? Wajibnya sholat baca Al-Fatihah. Enggak bisa Al-Fatihah, ganti dengan 7 ayat dari Al-Qur'an. Boleh langsung, boleh juga bisa pisah dah katanya. Kemudian kagak bisa juga ternyata dia ngambil ayat dari Al-Qur'an, ata bidzikrin mutanawwi'in. Boleh juga dia mendatangkan dengan zikir-zikir yang bermacam-macam. Jadi apa? Udah tahu Allahu Akbar, Subhanallah, apa lagi? La haula wala quwata, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, apa begitu ya? 7 macam yang berbeda-beda. Wala yajuzu naqsu hurufil badali. Kagak boleh tuh kurang daripada huruf-huruf badalnya minal Quran. Jadi sudah dihitung tuh. Al-Fatihah ada berapa? Ada 155 huruf dengan tasdidnya. Artinya kalau kita pengen juga pakai zikir-zikiran, sejumlah itu juga huruf-hurufnya. Au zikrin an hurufil Fatihah, atau menyebutkan huruf-huruf Al-Fatihah. Fa lam yuhsin syai'an min Qur'anin, jika dia kagak mampu sedikit pun daripada Al-Qur'an, wala gairahu, juga kagak mampu dari yang lainnya tadi, ayat-ayat yang lain enggak mampu juga, zikir-zikir enggak juga, waqafa wujuban qaddal Fatihah, maka dia berdiri aja udah, ya, berdiri selama bacaan Al-Fatihah dibacakan, ya, ngikutin aja, jangan walaupun udah nggak hafal, ya udah atau dia dipotong-potong, nggak, berdiri ngikutin selama Al-Fatihah dibacakan. Fi zannihi, dalam zonna prasangkanya, oh kira-kira nih Al-Fatihah nih
Kalau dibaca orang sekitar 2 menit. Wah 2 menit hebat banget ya. Setengah menit ya Al-Fatihah dong. Karena sholat aja 3 menit 4 rakaat. Ya. Nah, dia berdiri aja. Nah, bagi orang yang belum bisa. Binisbati lizamanin ya, dinisbatkan kepada waktunya. Qiraatuha al-mu'tadilah, bacaan yang biasa. Orang baca Al-Fatihah misalnya setengah menit, maka kita berdiri setengah menit. Jangan langsung buru-buru ruku maksudnya. Min ghalibi amsalih, dari kebiasaan yang contohnya. Tsumma ruku'u, kemudian ruku ya. Wa hadza rabiul furudi, dan yang keempat ini ruku adalah fardu yang keempat. Wa yajibu ayyatanah an yanahana ya, inhinaan khasan, dan wajib dia membungkukkan badannya ya dengan bungkuk yang khusus itu. La musawwaban, kagak bercampur, biinkhinas, dengan bungkuk ya, artinya bungkuknya itu kagak macam-macam, bener bungkuk. Kalau dalam hadis ibaratnya ketika sahabat ruku itu burung nempel di atasnya, burung nggak terasa itu tubuh orang. Dia merasa seperti ini aja, beton aja tuh, terbalok aja, aja lurus lempeng. Wa illa batalat salatuhu. Nah, kalau rukunya bengkoknya kagak bener, dia main-main misalnya, dia tungging-tunggingin deh, batal salatnya. Bagaimana ruku yang benar itu? Bihaitsu tanalu ay tablugu rohatahu rukbatai, di mana kedua rohatah itu kedua tangannya, tanalu atau tablugu sampai kepada kedua lututnya ya. Lau aroda wad ketika dia ingin meletakkan kedua tangannya alaihima, atas dua lututnya, ma tidak li khulqati, disertai dengan lurus badannya ya. Jadi wasalamatu yadaihi, dan selamat tangannya, waruk batahi, dan kedua dengkulnya. Li'annahu biduni dzalik, nah tanpa itu tuh la yusamma rukan, kagak dikatakan ruku. Fala nadhara li bulughi rahati tawil yadain wala asab, walaupun dia tangannya panjang, jari-jarinya misalnya pendek. Jadi bapak-bapak, ada orang kan Allah kasih tangannya lebih panjang dari tubuh ininya ya, ketika panjang kan dia begini, tetap aja dia ininya harus sejajar, ininya ke ini kan dia sujud, ini pas gini. Ini kalau sudah begini ini namanya betul-betul namanya ruku. Kalau dia giniin bukan ruku, yang ini ruku. Ada orang bukan di sini, naruhnya di sini. Saat yang tangannya panjang, ada ya pernah ada gini. Nggak boleh. Walaupun katanya itu panjang ke pendek, tapi di sini naruhnya di dengkulnya. Nah, gitu ya. Ini banyak banget ilmu kita dapat ini. Jadi bihaitsu tanalu ay tablughu rahatahu, di mana kedua tangannya dia sampai tuh ke rukbataihi, kedua dengkulnya. Lau arada wad'aha, seandainya dia ingin meletakkan kedua tangannya alaihima, di atas dua dengkulnya, ma tidak di khalqati, disertai dengan lurus badannya, wa salamati yadaihi wa rukbataihi, dan selamat tangan, kedua tangan dan dengkulnya. Li'annahu biduni dzalik, karena tanpa bentuknya begitu tidak dikatakan ruku. Ya. Fala nadhara li bulughi rahatai tawilil yadain. Ya, artinya tidak dipertimbangkan tuh, meskipun dua tangan itu panjang, dan juga tidak dipertimbangkan, artinya enggak ngaruh dah jari-jarinya itu pendek atau biasa aja. Wala li adami bulughi rahatis qasir, artinya tidak juga sampai kedua tangannya yang pendek. Wa yatma'innu fihi, berikutnya tamakninah di dalam ruku, ay ar-ruku. Wujuban hatta taskuna,
Ya ini wajib sampai dia benar-benar tustaskun, benar-benar mantap. Ay tastaqiru, mantap ya, stabil. A'dha'uhu, anggota-anggotanya. Bihaitsu yanfasilu raf'uhu minhu an hawiyihi. Ya. Artinya sehingga terpisah apa tuh? Raf'uhu, gerakan rukunya, ya, bangkit dari ruku an hawi, kalau hawi bungkuk, sehingga tadi kan harus ada tamakninah, anggota tubuh jangan terpisah dari bangkitnya dan dari hawi itu ke bawah bungkuknya. Wala yakfi an dzalika ziyadatul hawi. Kagak boleh atau kagak sah ya kalau dia rukunya nunduknya dilebihin, kita tidak boleh. Summa al-i'tidal, kemudian i'tidal. Apa i'tidal? Aidan ila ma kana qabla ruku'i. Dia kembali kepada posisi semulanya sebelum ruku. Tegak lagi, i'tidal kan tegak. Min qiyamin au qu'udin, baik dari qiyam. Kalau yang namanya i'tidal dari mana, Pak? Ada dari ruku berdiri i'tidal. Ada dari sujud dia duduk i'tidal juga, ya. Dari sujud dia duduk, di antara dua sujud juga i'tidal juga situ. Baik. Wa hadza khamisul furudi. Wa inilah fardu yang kelima, wa yatma'innu fihi i'tidal. Di dalamnya ada yatma'innu, dia tamaknina, fihi di dalamnya ada al-i'tidal, ya. Wujuban, wajib. Wa yajibu al-i'tidalu, dan wajib i'tidal. Wal julusu baina sajdatain, dan duduk di antara dua sujud. Tamakninah, harus ada tamakninah. Apa sih tamakninah itu? Pengertiannya berhenti sejenak, sekedar atau selama satu tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Habis Allahu akbar, diam dulu, Allahu akbar, dan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, katanya janganlah kamu sholat seperti ayam mematok makanan. Ya. Nanti juara satu tuh kalau mimpin sholat tarawih. Kalau sekarang setelah selesai tarawih, jamaah ngomong, siapa juara satu? Juara tercepat. Oke. Wal julusu baina sajdatain, dan duduk di antara dua sujud. Baca apa tuh? Baca yang Rabbil Firli, ya, dan seterusnya. Wa tama'niniyatu, dan ada tamakninah, diam dulu. Fihima, di dalam keduanya, ya, dalam sujud dan dalam duduk. Walau fin nafli, meskipun dalam salat sunat juga sama begitu. Kama fit tahqiqi, ya, wa ghairi, sebagaimana dalam tahqiq dan selainnya. Sharah bidzalika Ibnu Hajar fi Tuhfah, telah dijelaskan hal itu oleh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah. Tsumma as-sujudu, kemudian sujud. Bagaimana sujud nih? Alal jabhati, dengan di atas dahinya. Maka fi syai'in minha, disertai dahi itu dibuka, itu lebarin lah. Minha haitsula udra, ya. Artinya di mana tidak ada kesulitan, tidak ada uzur. Wa ala batni kaffaihi, yang namanya sujud juga jidat ini dan telapak kedua tangan, dua tangan, ya. Kaffai ini kan dua, kaffaihi, batannya ini, batannya nih, perutnya ini. Dalam fikih lain dijelasin, tangannya bagusnya rapat apa terbuka, sama lagi takbir bagusnya dapat apa terbuka, bedanya. Kalau lagi takbir terbuka, Allah buka, Allah. Kalau lagi sujud rapat.
Yang ada kayak gini jangan. Baik. Gini orang terkadang kagak perhatiin tuh. Ini kan sholat ala kaifiyati Imam Syafi'i ya. Baik. Kemudian mana? Sujud ya. Jadi wa ala batni kafaihi, atas perut dua telapak tangan, wa ala rukbataihi, dan dua dengkul ya. Jadi anggota sujud itu ada 7, jidat, dua telapak tangan, dua dengkul, wa ala atrafi butuni asabi qadamai, dan ujung perut jari-jari kedua kaki. Kan digituin kan, dibilukin begitu kan ya. Jadi nggak boleh orang dilempar begini aja, enggak kan, sujud begitu. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kakinya dilekuk hadapin ke kiblat. Nah, gitu. Itu sujud yang betul. Dan itu katanya sujud yang sehat. Urat sarafnya ketarik semuanya. Di kitab ada hubungan sholat dan kesehatan. Taib marrataini, 2 kali tuh ya. Fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat. Kan 1 rakaat 2 kali sujudnya ya. Wa hadza sadisul furu', ini fardu yang ke-6. Wa innama ada huma ruknan wahidan ya. Sesungguhnya ada juga yang menghitung atau menganggap ya kedua tadi sujud dan duduk diantara itu dijadikan satu rukun. Litihadihima, karena kesatuannya. Kama qalahu al-Fashani, sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Fashani. Wa innama karrara duna ghairihi minal arkan ya. Sesungguhnya sujud itu diulang-ulang kan 2 kali itu ya. Duna ghairi, berbeda dengan yang lainnya. Coba ruku sekali doang ya. Tapi kalau sujud 2 kali, nah ini ada hikmahnya katanya. Di annahu mahallut tawadhu, karena sujud itu adalah tempatnya tawadu. Biwad'i asrafil a'dha'i, dengan meletakkan anggota tubuh yang paling mulia. Mana? Pala ya. Anggota tubuh yang paling mulia itu pala itu. Orang kalau nggak ada palanya, ruh namanya arwah. Ala mawatil aqdam, ya. Dua, meletakkan anggota tubuh yang paling mulia kepada yang paling rendah, kaki. Bayangkan. Walihada kana afdalu min ruku'. Oleh karena itu sujud dia lebih afdal daripada ruku'. Ini istilahnya nih kayak orang tawaf ya. Hikmah-hikmahnya disebutin. Kenapa harus ini hikmah-hikmahnya. Wali annahu mahallu ijabati doa. Yang kedua, karena sujud juga itu tempat diistijabahkan doa, dikabulkannya doa kita. Apa dzalika Ibrahim Al-Barmawi, telah dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Barmawi dari Burma itu. Jadi orang-orang alim tuh ternyata kalau kita lihat, saya suka ngikutin Abbas Said itu ya, maklumatnya bagus. Artinya orang-orang hebat dulu dalam dunia bahasa, balago, fikih itu justru bukan orang Arab ya, dari Rusia ya, Persia, kemudian belajar Arab dan luar biasa tuh. Ya. Baik. Kayak Ahmad Al-Farahidi ya kan, Khalil. Taib. Apa dari Ibrahim? Kama dzakarahu Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani.
fi Bulughil Maram, dalam Bulughil Maram yang kitab hadis tapi bermuatan fikih. Bagus ini juga kitab. Haitsu qala, di mana beliau berkata, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah ridho kepada keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nahaitu an anuhitu wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan. Ketahuilah sesungguhnya saya ini dilarang membaca Al-Quran dalam kondisi ruku atau sujud. Fa'ammar ruku'u, adapun kondisi ruku itu, fa'azzamu, ya, mereka pada mengagungkan fihi, di dalam sujud itu ar-rabba Allah. Asalnya fa'azzamu rabba fihi. Wa amma sujudu, dan adapun sujud itu fajtahidu fid du'ai, itu sungguh-sungguhlah itu dalam berdoa, tempat doa itu. Wa qumna ayyustajab lakum, ya, atau itu lakukanlah, sangat pantas untuk doa itu dikabulkan. Rawahu Muslimun wa julusu baina sajdatain, ya. Hadis tadi rawahu Imam Muslim. Kemudian wal julusu baina sajdatain, dan duduk di antara dua sujud, fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat, wa hadza sabiul furudi, ini fardu yang ke-7. Wa yajibu alla yaqsuda bi raf'ihi min as-sujudi ghairahu. Ini. Dan katanya wajib, tidak boleh mengkosotkan, menunjukkan, ya, memaksudkan, birafihi, dengan bangkit minas sujud, dari sujud, ghairahu, selain Allah. Jadi betul hanya Allah tuh di hatinya. Maka nyebutnya subhana rabbiyal a'la tuh. Ya, kepala kita yang mulia, di bawah nyebutnya Allah yang maha tinggi. Walau rafa'a linahwi syaukatin asabathu a'adahu. Seandainya dia bangkit dari sujud, ya, karena tertusuk oleh saukah, ya, jadi ada dia bangunnya itu seperti orang kaget kena ada duri, a'adahu, dia harus mengulangnya. Artinya dia bangunnya betul-betul beradab, rasa sedang bersowan sama Allah kan. Ya ibaratnya bapak-bapak habis ketemu orang besar lah, kan ada adab ulang itu. Ada perasaan. Kan yang mahal di situ ada azamah, keagungan Allah di dalam hati orang muslim tuh. Kemana aja dia bawa, itu yang mahal tuh. Sayyidina Abu Bakar katanya enggak banyak amalnya, tapi apa? Itu mawaqara fi qalbi, hatinya itu, lihat Mas. Wa alla yatuluhu wala alitidalu, ya. Juga jangan memanjangkan sujudnya. Wal i'tidal, juga bukan bicara sujud, duduk ya, kita lagi bicara duduk sekarang. Jangan salah ya, duduk. Kita sedang bicara duduk sekarang. Ulang, wal julusu baina sajdatain, dan duduk di antara dua sujud. Fi kulli rakaatin, di setiap rakaat, wa hadza sabil furudi, ini adalah farud yang ke-7. Wa yajibu alla yaqsuda bi rafihi, dan wajib jangan bertujuan, ya, dengan bangkitnya dari sujud ghairahu, selain Allah. Falau rafa linahwi syaukatin asabathu a'adahu, seandainya dia bangun dari sujud, ya, karena ada duri yang mengenainya, dia harus mengulanginya. Wa alla yatuluhu, dan jangan duduknya dilama-lamain. Wala i'tidal, juga jangan jangan i'tidal. Li'annahuma syar'an lil fasli, karena keduanya, ya, itu adalah syariat untuk memisahkan,
la lidzatihima, ya bukan tujuannya sendiri. Fakana qasirina, ya maka itu harus singkat aja. Duduknya kan duduk di antara dua sujud ya ini aja. Yang lama sujudnya karena kecapean, jam dulu lama. Baru bangun. Enggak boleh. Itu harus fakana harus singkat ya. Pain tawwala ahaduhuma, seandainya seseorang memanjangkan keduanya, fauqa dzikril masyru'i, melebihi zikiran yang telah ditetapkan, ya bapak-bapak duduk di antara dua sujud, ya baca apa tuh? Kan rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'ani, ya langsung bangun. Jangan duduk ngasah dulu lah. Enggak boleh langsung. Itu namanya fauqa dzikril masyru'. Jangan melebihi zikir yang telah disyariatkan fihi di dalam duduk dan qadral fatihati, ya sepanjang bacaan surat al-fatihah fil i'tidali, di dalam i'tidal. Wa aqallu tasyahudi, dan sedikitnya baca tasyahud fil julus amidan aliman, ya sebagai yang biasa sebagaimana diketahui. Batalat salatuhu, maka batal salatnya. Wa aqallu tasyahud fil julus amidan aliman. Wa aqallu tasyahud, dan paling dikitnya syahud fil julus, ya dalam duduk itu amidan aliman. Amidan itu yang biasa yang diketahui. Maka batalat salatuhu, batal salatnya. Ya tasawufnya belum selesai dia udah bangun, ya biar bacaan sampai sempurna. Wa yatma'innu wujuban, kemudian tamakninah itu menjadi wajib fil kulli, dalam semuanya tuh harus ada tamakninah. Minas sajdatain, dari dua sujud, wal julusi bainahuma, dan duduk di antara keduanya. Semuanya harus ada tamakninah. Wa yaf'alu baqi ar-rakaat kadzalik, dan melakukan sisa-sisa rakaat juga sama seperti itu caranya, ya. Ai mithlul madhkuri, artinya seperti yang disebutkan minal Fatihah, dari bagaimana baca Al-Fatihah tadi harus ada 14 tasdidnya, huruf-hurufnya kagak kurang, ya. Terus ya wa ma ba'daha, dan habis Al-Fatihah selesai masuk ke ruku, i'tidal, sujud, ya duduk dan terduduk semuanya. Tasyahhudu al-awwalu wa qu'udu, dan tasyahud awal dan duduknya. Kullun minhuma sunnatun, keduanya itu hukumnya sunnah. Li jabrihima, untuk menutupi keduanya. Bis sujudi, dengan sujud. Fi khabari sahihaini, sebagaimana diberitakan dalam hadis sahihain Bukhari dan Muslim. War ruknu la yujbiru bihi, tapi kalau rukun katanya tidak menambalkannya. Qala Ibnu Hajar fi Tuhfah kama qalahu Ibnu Hajar al-Asqalani. Itu telah diungkapkan, ditegaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah, sebagaimana juga telah ditegaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani fi Bulughil Marami, dalam kitab Bulughul Maram. An Abdullah bin Bahinat radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim, yang pernah Nabi salat bersama mereka, jadi imam. Salat apa? Salat az-zuhra. Faqama min rakaataini, jadi ini contoh Nabi pernah salah salat ya. Faqama min rakaataini, Nabi berdiri dari 2 rakaat al-awwaliyain, dari 2 rakaat pertama. Kan biasanya 2 rakaat pertama ada apa? Tasyahud awal, ya kan? Tapi Nabi langsung qama min rakaataini al-awwaliyain. Nabi bangun dari ya rakaat yang 2 rakaat yang pertama. Walam yajlis, nah Nabi kagak duduk karena lupa.
Faqaman nasu ma'hu. Kemudian yang jamaahnya juga ngikut lagi bangun bersama Nabi. Hatta idza qada as-salata, sampai selesai salat. Karena kalau sudah berdiri tegak tak udah jangan lupa. Misalnya jamaah subhanallah duduk lagi, nggak boleh. Kalau sudah tegak udah lanjutin aja. Nanti di ujungnya sujud sahwi. Nah, ini cukup banyak kejadian. Bagaimana nih sujud sahwinya kapan? Kalau tadi bapak-bapak baru gini habis tasyahud ya. Habis bukan tasyahud ya. Habis sujud kan harusnya kan duduk ya. Bicara mungkin langsung bangun Allah baru sampai segini. Diingat ya subhanallah, boleh tuh. Duduk dan tasyahud gitu. Tapi kalau udah Allahu Akbar, kelupaan tadi, jangan duduk lagi, udah terusin yang tadi sahwi. Nah Nabi begitu. Maka kenapa ini dicontohkan ada lupa? Nah, ya, lupanya Nabi bukan buat tempat hinaan, tapi buat tarbiyah. Ya, semuanya ada nilai-nilai tarbiyah. Jadi kalau nanti kita lupa, gitu caranya tuh, gitu. Kalau Nabi nggak dikasih lupa, kita lupa mulu, gimana? Bingung kita. Jadi kita ikutin. Di sini shalla bihim az-zuhra. Nabi memimpin salat zuhur. Faqama min rak'ataini al-awliyaini. Nabi kemudian bangun dari 2 rakaat pertama. Lupa walam yajlis, kagak duduk. Faqaman nasu ma'hu, ya, jamaah ngikutin juga bersama Nabi berdiri. Hatta idza qada as-salata, sampai selesai salat. Fantadharun nasu ta'limahu, jamaah pada manusia menunggu ta'lim, pengajarannya, ilmunya, ya. Kabbara, ya, wa huwa jalisun, dia bertakbir, wa huwa jalisun, dan Nabi duduk. Wasajada sajdataini, kemudian Nabi langsung sujud 2 sujud. Qabla ayyus lama, sebelum salam. Inilah yang dinamakan sujud sahwi. Tsumma salima, ya, kemudian baru salam. Wa tasyahhudu al-akhir wal julusu fihi, ya. Kemudian tasyahud akhir dan duduk di dalam tasyahud akhir. Kullun minhuma fardun, keduanya adalah fard. Wa hadza saminul furudi, ini fardu yang ke-8. Wa tasiuha, sampai 10 aja ya, kan itu 10. Wa tasiuha, dan yang ke-10 fardunya lil khabari sahihi, berdasarkan hadis yang sahih, al-musrahi, yang telah dijelaskan, bil amri bit tasyahud, perintah untuk bertasyahud, ya. Ada penyaksian di sini. Biqaulihi, dengan perkataannya, qulu at-tahiyyati lillah ila akhirih. Yang katanya bacalah, ya, tahiyat kepada Allah sampai akhirnya. Wa bi annahu fardun ba'da an lam yakun, ba'da an lam yakun. Itu menjadi fardu setelah tadinya kagak ada. Wa idza sabata wujubuhu, dan ketika wajibnya telah sabat, telah pasti, wajib qu'uduhu, maka wajib duduknya, bittifaqi man aujabahu, sesuai dengan kesepakatan orang yang mewajibkannya. Afadahu Ibnu Hajar, itu telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ma'qudiha, dan salawat kepada Nabi beserta duduknya. Ba'da tasyahud, setelah tasyahud al-akhir, ya. Fala tujza qablahu, tidak diberikan pahala sebelumnya, jadi kagak boleh sebelumnya. Ai al-waqi'u akhirus shalah, jadi kalau sebelum tasyahud akhir dia kagak baca itu, yang di akhir aja. Ai al-waqi'u akharu as-shalah fan lam yasbiqhu, meskipun tidak didahului tasyahudu awal. Kata tasyahudi subhin wa jum'atin wa maksurin, ya, seperti sholat subuh, sholat Jumat, dan sholat orang qashar.
Kemudian fardun, ya. Jadi ini bacanya at-tasyahhudul akhir fardun. Wa hadhihi asyiratul furudi. Inilah fardu yang ke-10 liqauli ta'ala, karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, ya, wasallimu taslima, ya, ayatnya. Wa qad ajma'al ulama'u, sungguh para ulama ajma sepakat, ala annaha, bahwa salawat itu, hai salawat ya, la tajibu fi ghairi sholati, kagak wajib di selain sholat. Nah, itu artinya kita baca selawat itu di luar sholat itu hukumnya sunnah, ya kan? Sunnah. Tapi kalau di sini kagak baca selawat, nggak sah sholatnya. Kan di buku saya itu ada ya, yang selawat ada dari Imam Syafi'i itu. Kalau kagak baca sholawat di sini batalat, ya. Ada tempat-tempat judulnya tempat-tempat yang dimasruhkannya salawat, dan tempat-tempat yang kagak boleh kita berselawat. Ada juga nggak boleh. Tempat-tempat yang biasanya yang jorok-jorok yang nggak boleh. Taib, dikit lagi ya. Jadi ajmal ulama ala annaha, ulama sepakat bahwa salawat itu la tajibu, tidak wajib dibaca, tambahin ya, fi ghairi sholati, pada di luar sholat. Artinya di luar sholat aja hukumnya sunnah. Fata'ayyana wujubuha, maka ditentukan kewajibannya sholawat fiha, di dalam apa? Tasyahud akhir. Nah, ya. Afadahu al-husna tadi. Telah dikuatkan oleh Imam al-Fasani berarti. Fi Mawahibis Somad, dalam kitab Mawahibis Somad, pemberian atau anugerah Allah yang Maha Samad. Wassalamu ay al-awwalu la atsani. Nah, dan mengucap salam assalamu alaikum itu katanya al-awwal, di yang pertama, la asani bukan yang kedua. Artinya yang wajibnya, yang fardunya salam yang pertama doang. Orang nih Pak ya, udah misalnya ya dia sambil sholat tapi kayaknya kayak mau kentut nih. Dah pas assalamualaikum warahmatullah, udah berat, itu sah salatnya. Karena yang wajibnya fardu hanya satu salam. Salam yang ke kiri sunnah, pahala. Ya. Kalau di sampingnya kagak ada orang, ada malaikat, tembok, dia salam malaikat, malaikat yang jawab. Kalau saya sebelah kiri, ya, kita assalamu alayka, kan itu khitab, ada itu yang malaikat yang jawabin. Kayak ada sahabat kalau sholat pengen tembok-tembok aja, biar langsung dijawabin sama malaikat. Tapi kalau ada kita, sesama kita akan mendoakan. Ya, jadi dikit lagi. Jadi wassalamu ay al-awwal, ya. Salam ucap salam itu fardunya yang di pertama dua, la asani minas salati fardun, dari salawat wajib. Wa hadha hadiya asyara minal furud, inilah 11 kewajiban, ya. Wa yajibu iqa'uhu, dan harus diiqa'u, itu ya diikutilah, ila intihai mimin, sampai berakhirnya mim, alaikum atas kalian, halal qudi, ya, dalam ketika duduk, au baddalahu, atau menggantikannya, wasadrahu, dan dadanya, lil kiblati, menghadap kiblat. Artinya bapak-bapak ketika baca ini lagi duduk tasyahud, tetap ininya dadanya kagak boleh apa? Bergeser, ya, itu. Wa aqallahu, dan paling dikitnya mengucap assalamu alaikum. Segitu aja boleh sebetulnya. Wa yujza alaikum assalamu ma'al karaha, ya. Wa yujza alaikum, dan diberi pahala atas kalian salam ma'al karahati. Nah, tapi dibenci, artinya agak sempurna, masa assalamu alaikum doang,
biar sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatustaratu limualatu bainas salam wa alaikum, dan disyaratkan harus menyambung antara salam dan alaikum gitu. Jangan assalam enggak ada assalamu alaikum. Fatushtaratul mualat, disyaratkan harus nyambung antara salam dan wa alaikum salam. Wa alla yazida, kagak boleh juga lebih, au yang koso atau kurang, ma yughayyiru makna, yang merubah makna. Apadahu Ibnu Hajar ya. Wallahu alam bissawab. Sebagaimana disebut oleh Imam Ibnu Hajar. Nah, ini dalam juga ya. Ya. Ajma'al ulama ala annaha la tajibu fi ghairi shalah ya. Nah, fi ghairi sholati. Baca sholawat itu tidak diwajibkan di selain sholat. Iya, artinya ya. Di selain sholat. Ya, kalau yang di buku saya juga yang di mawatinu, tempat-tempat yang diwajibkan sholat, lagi di tasyahud akhir, kemudian khutbah Jumat, lalu khutbah nikah, satu lagi belum khutbah cinta ya. Ya semua khutbah ini. Iya, menjadi rukun. Kalau kagak bolehnya lagi nyandung kesandung, Allahumma sholli wa sallim. Lagi kesandung gak boleh Allahumma sholli itu. Tapi kalau lagi lupa boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya ya. Di buku saya juga saya nyebutin tuh tempat-tempat yang diwajibkan selawat. Artinya kalau nggak baca selawat maka amalannya jadi gugur. Sujud di antara dua sujud. Iya ya. Itu berarti bagus tuh. Berarti kita baca dengan kritik, analisa. Ajma'al ulama. Kayak buku beliau tentang iya. Tadi yang dibicarakan duduk di antara dua sujud atau yang baca Rabbil, kan dulu bilang sebanyak bacaan takbir yang langsung berdiri. Itu pada saat duduk di antara dua sujud atau terkadang kita kan usai sujud kedua mau berdiri duduk dulu. Nah, duduk yang mana tuh? Yang jangan lama-lama. Ini di antara dua sujud tadi. Oh, yang Rabbil firli wa iya. Itu jangan lama-lama. Iya. Sama dua-duanya juga, yang habis tasyahud juga sesuai bacaan yang masru'ahnya tadi, habis itu bangun. Dua-duanya jangan habis selesai, jangan duduk lama. Ya, nggak boleh dua-duanya. Karena duduknya itu emang lidzatiha, emang itu untuk baca itu doang, bukannya duduk ngaso, kelamaan pegel, bukan. Nah, kalau kita artikan sholat wa huwa doa, kan kadang-kadang di situ orang suka kebanyakan begini. Rabbil warhamni warzuqni warfa'ni warzuqni. Kadang-kadang dia berpikir warzuqnya dibanyakin apa itu. Ada yang mengatakan itu. Ada. Nah, ini kita dapat kemana nih? Ya, terkadang juga kita kan setelah sujud mau berdiri kan suka duduk dulu ya. Iya. Nah, itu mah nggak termasuk di sini nggak ya? Saya nanti ini lagi ya. Tadi pas di situ kurang ini banget. Yang kalau kita kan, tapi kalau nggak salah tadi antara pas sujud aja ya. Duduk di antara dua. Coba mana teksnya? Iya, makanya saya tadi ketika duduk
Baris keberapa tadi? Sebelumnya Yang 15. kan dia 15 di halaman 14 berarti. Tapi kalau nggak salah ada kata-kata tuh jangan lebih dari masru'nya mana ya? Iya. Pencarian. Iya, seukuran bacaan. Mana halaman berapa? Kita baca pelan-pelan teksnya Pak Mintanya. 15 di baris sujud kan pembicaraan di situ kan. Fi kulli rakaatin ya pada setiap rakaat. Wa hadza kan satu rakaat kan 2 kali sujud ya. Ya kan? Satu rakaat gitu 2 kali sujud kan? 1 kali berdiri 2 kali sujud. Dan di dalam 2 kali sujud ada 1 duduk kan. Ini adalah fardu yang ketujuh. Wa yajibu alla yaqsuda bi raf'ihi, dan wajib tidak bertujuan ya bi raf'ihi dengan bangkit ya bangunnya minas sujud dari sujud ghairahu selainnya. Fala rafa'a seandainya dia bangun linahwi syaukatin asabatu karena ada duri yang menyentuhnya kan kaget tuh dia bangunnya bukan bangun dengan biasanya kan ya. Itu adahu dia harus adahu dia harus ulanginnya. Kemudian wa alla yatuluhu, dan duduknya katanya jangan dipanjangin. Walal i'tidal, juga jangan i'tidal. Di annahuma syar'an. Oh, yang namanya i'tidal kan duduk bener ya. Duduk apa? Jadi i'tidal itu berdiri tegap dari sujud, itu i'tidal, dari ruku itu i'tidal. Duduk tegap dari sujud juga namanya i'tidal. Wa alla yatuluhu, ya, dan jangan duduknya itu dipanjangin lama-lama. Walal i'tidal li'annahuma, karena keduanya itu adalah syar'an lil fasli, untuk memisahkan, ya kan? Ya berarti dari duduk di antara 2 sujud ini kan, memisahkan. La lidzatihima, bukan punya tujuan sendiri sama duduknya itu, bukan. Jadi duduk di antara 2 sujud itu untuk memisahkan, ya. Fakana qasiraini, maka duduknya harus singkat katanya. Ya. Fa in tawwala ahaduhuma, jika salah seorang di antara ya at-tawwala memanjangkan ahadahuma, berarti kan fa in tawwal ahaduhuma, jika seseorang tawwala memanjangkan huma keduanya. Mana keduanya beri ke mana? Memanjangkan di antara keduanya, kedua berarti kedua sujud ya. Iya, tadi i'tidal dan lama-lamanya sujud ya. Fauqa dzikrihil masyru', melebihi bacaannya yang telah disyariatkan fihi di dalamnya. Itu jangan ada tambahan bacaan-bacaan lain kan ya. Tapi di sini yang herannya kenapa? Juga qadrul Fatihah, sepanjang baca Al-Fatihah. Ada ukurannya. Seukuran Al-Fatihah. Iya, berarti panjang juga Al-Fatihah mah. Ya. Beda sama kita berarti. Ada ini juga Jangan sampai sepanjang Fatihah gitu kali ya. enggak. Artinya kadarnya sepanjang surat Al-Fatihah. Al-Fatihah panjang berarti. Dalam i'tidal, dalam tegaknya.
Kayak emang kan nanti Vicky banyak mengarang-mengarangnya. Ini juga beliau punya buku judulnya Uqudul Jen. Sebenarnya buku tentang suami istri itu kan. Itu kalau dibaca sekarang itu banyak yang kurang ya kurang misalnya kurang relevan ya update itu. Artinya ini buku ini harus diulas lagi, ditambahin lagi, diedit lah ibaratnya. Boleh nggak? Boleh. Bukannya kita songong. Iya, artinya kan ini. Kan nanti seorang bahis penulis dia akan mengambil yang ini doang kan. Apalagi dari buku lain ada yang bertentangan diambil, dipadukan itu. Boleh, namanya tahqiq. Dia tahqiq turas. Boleh itu enggak? Malah itu jadi disiplin ilmu boleh. Kayak kita misalnya mengkritik ulama, artinya bukan kita menyalahin itu kan, kalau pemikiran ada aja yang salah kan. Coba sepanjang berapa tahun Pak Harun Nasution dulu mimpin UIN di zaman tahun 80-an. Kan beliau kan dari orang Mu'tazilah kan ininya. Kan banyak ini. Tapi setelah beliau ini lengser di tangan Pak Quraisy, mulai buku-bukunya mulai nggak dipakai lagi kan. Ya. Pemikiran. Oke, bagus, ini nanti kita pelajaran lagi nih. Ada orang malu pas kita sujud lama, kalau sujud ya, beda ya, sujud boleh lama ya. Ini duduk di antara dua sujud. Itu qadronya qadrul Fatihah. Lama Fatihah mama. Sementara di situ nggak boleh panjang. Iya ya. Kepanjangan kali artinya gini aja juga sementara, bukan duduk yang dimaksud setelah, kan kita kan habis sujud mau berdiri kan kadang-kadang duduk dulu sebentar ya. Iya. Bukan itu kan? Bukan. Ya, kalau yang kedua kita langsung buat diri. Ya, ini temanya duduk di antara dua sujud. Di situ lama menyamai duduk di antara dua sujud. Iya. Disebut lagi pakana qasiraini gitu. Keduanya harus singkat gitu. Jika salah satu keduanya melebihi di atas ya bacaan yang disyariatkan fihi, ini juga nih wa aqallut tasyahud, sedikitnya tasyahud fil jurus di dalam situ amidan. Mungkin yang bacanya sudah biasa aliman yang sudah diketahui. Batalat salatu. Maka batal salatnya. Kalau kepanjangan banget kali ini, ya karena ini gara-gara apa sih? Batolat Kalau dia udah bilang batolat bingung tadi. Tapi yang di atas itu batalat bacaannya tuh. Bacaan Al-Fatihah. Ya batalat itu bahasa dia. Batalat di situ bukan batalat sholatnya. Batalat bacaannya. Iya betul. Batolat bacaannya. Iya. Bukan seluruh sholatnya bukan. Kalau saya sih bermakna kelas sholat tadi lebih penting kita ya. Ada istilah salata Illa illa bi Fatihatil kitab, kecuali makmum enggak baca Al-Fatihah boleh. Imam. Kalau yang sholawat tadi, kalau di sini kan wafat ajma'al ulama. Iya. Kalau dalam khutbah dan lain-lain itu kan ya karena ada khilaf itu kan itu dimaksud. Iya. Kalau ini kan cuma semuanya kalau sholawat dalam akhir itu kan benar-benar harus. Iya. Dari hukum. Tapi kalau yang khutbah itu kan ya ada khilaf. Di buku kalau yang itu mah nggak ada khilaf ya, sepakat ya. kalau ini iya selalu sholat. Kalau di
di khutbah juga sepakat itu 5. Kelompok kita aja, poin lain enggak. Iya, memang poin lain enggak baca salam. Biasa. Kan ada rukun. Coba kembalikan. Di buku selawat saya juga menyebut tuh 4 tempat yang diwajibkan kan. 4 yang diwajibkan. Tapi mungkin itu perlu ditahqiq juga. Alam. Kalau ditahqiqnya boleh ya sekolah ya. Ya? Yang mulai ketis berarti udah jumur ulama itu. Iya. Enggak bisa juga lagi Coba nanti kita pelajaran lagi tuh ya. Iya. Benar-benar. Kalau rakaat terakhir itu terakhir itu lama, nggak apa-apa. Mau tanya terakhir sujud langsung. Berjamaah. Iya. Kalau terakhir kalau yang katanya ada kalau mau lama-lama sholat sendirian. Jangan lagi bawa jamaah kan. Kalau tapi jamaah ya paling 10 detik atau gitu ya. Itu lama, Kadang paling gini ya, kan memang pada saat sujud adalah pada saat dekat pada Allah. Nah, pada saat sholat berjamaah, antara jamaah lain itu karena berpatokan di situ, imam udah berdiri, dia masih lama aja terus. Nah, itu. Atau kalau iya kan, berprinsip pada saat berjamaah dia pakai itu juga gitu. Padahal kan seperti tadi. Nah kalau berjamaah ngikutin imamnya kan. Iya. Ini karena imam udah salah dia masih apa ya? ya. Bacanya itu baru Kalau imamnya udah bangun, kalau dia yang lebih 2 kali gerakan imam, dia udah misal waktu itu. Nah, yang terakhir yang itu sesudah salam kan dia berarti udah 2 kali imam. Nah, sedangkan makmum masih sujud aja. Mungkin doanya lagi banyak. Dulu kita pernah ngomong ya, ada tambahan-tambahan bacaan dalam sholat kan bisa membatalkan ya. Tapi memang ada di kitab-kitab itu ada yang ini. Seperti pas baca alaihi salam, pas baca apa? Musa alaihi salam. Iya. Ya itu. Ya. Terkadang imam ya mana sih yang lebih baik setelah qomat kita langsung segera sholat atau ada bacaan dulu lah. Ya misal ada surat Anas dibaca, ya as-sholat juga bi'arahimahullah misalnya, dan bacaan-bacaan lain yang bentuknya memang ada Al-Quran, ada doa. Mana lebih baik kita langsung menghadap ke belakang kemudian kita luruskan langsung sholat, mana yang lebih baik? Awalnya jeda antara azan sama qomat. Bukan setelah sholat, terkadang imam banyak bacaannya. Oh. Di antaranya surat Anas, dibaca surat Anas dulu, berdoa dulu. Oh. Tuh ada juga pernah. Iya, ada bacaan. Makmumnya kagak sabar yang teriak ke belakang. Kalau yang diajarin di buku tasawuf itu doang, hanya mentawajuhkan hati. Dia bilang Allahumma anta apa? Luruskan ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Bukan apa? Yang saya suka baca apa? Iya. Ilahi luruskan ya. Luruskan sau. Emang kalau sau itu masuk Nabi itu. Nabi setiap sholat kalau jadi imam, Nabi emang nengok ke belakang dulu. Iya. Karena pentingnya merapikan sau ya, sufufakum, meluruskan, rapatkan. Nah, kalau saya hadirkan hati,
Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Ya. Laka bika usaha. Mana-mana dari koma. Tapi belakang di sini. Nah, saya pernah mengalami beberapa kali saya sholat di Jawa kamar. Itu begitu koma, itu udah sok. Iya, kan sudah akoma kan maknanya kod dibatas sholat tuh kan. Mana kod komat itu